Shalom, selamat Sabat anak-anak. Apa kabarnya di hari Sabat ini? Puji Tuhan, semua anak-anak berada dalam keadaan yang sehat walafiat. Terima kasih Tuhan, sudah menjaga dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita dipertemukan kembali dalam ruang cerita rohani anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, anak-anak tetap menjadi anak-anak yang luar biasa, yang selalu ingin menjadi seperti Yesus Kristus, yang senang berdoa, senang membaca Alkitab, yang senang berbakti, senang berbuat baik, dan senang bersaksi, seperti lagu berikut ini. Puji Tuhan, malaikat-malaikat surga ikut bersuka cita melihat anak-anak Tuhan yang berbahagia pada hari Sabat ini. Anak-anak, terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatan yang diberikan kepada kita berjumpa kembali dalam ruang cerita rohani anak-anak pada hari Sabat ini. Dan puji Tuhan, Sabat ini kita akan mengikuti sebuah pengalaman rohani ketika Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Sebagai bahan bacaannya dapat kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Mari kita ikuti ceritanya. Waktu menunjukkan pukul 3 sore, dan itu adalah waktunya untuk berdoa bagi semua orang Israel. Mereka harus ke Bait Allah untuk berdoa. Dan pada saat itu, Petrus dan juga Yohanes, mereka pergi ke Bait Allah untuk berdoa. Setibanya mereka di pintu gerbang Bait Allah itu, terlihat sebuah pemandangan yang menyedihkan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Tiap hari
Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Ia duduk untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang akan masuk ke dalam bait Allah. Dan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, maka ia juga meminta sedekah kepada mereka. Kemudian mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka, sudah tentu dengan harapan bahwa ia akan mendapatkan sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki orang itu. Dan puji Tuhan, mukjizat itu terjadi. Seketika itu juga ia dapat berdiri. Lalu ia berjalan ke sana kemari sambil melompat-lompat. Anak-anak, ia sangat bersuka cita. Ia memuji-muji Allah atas kesembuhannya. Dan akhirnya orang lumpuh yang telah disembuhkan itu pun mengikuti Petrus dan Yohanes untuk masuk ke dalam bait Allah. Anak-anak, semua orang yang mengenal dia sebagai pengemis lumpuh di gerbang indah bait Allah, mereka menjadi takjub. Mereka tercengang melihat mukjizat Allah atas orang itu. Dan mereka pun semuanya juga turut memuliakan Tuhan. Anak-anak, sebuah pesan rohani yang dapat kita ambil dari cerita rohani pada Sabat pagi hari ini. Bayangkan betapa bahagianya pengemis lumpuh itu. Sekarang ia dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Sekarang ia dapat beraktivitas seperti orang-orang lainnya. Dan semuanya itu karena seorang hamba Tuhan yang setia, Petrus. Dalam nama Tuhan, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Ia meninggikan nama Tuhan dalam kehidupan pelayanannya. Orang yang telah sembuh itu memuji nama Tuhan. Petrus juga memuji Tuhan atas mukjizat yang terjadi kepada pengemis lumpuh itu. Dan bukan hanya mereka berdua, melainkan semua orang yang melihat peristiwa itu, kemudian bersama-sama ikut memuji Tuhan. Anak-anak, mari memuji Tuhan, meninggikan namanya atas semua kasih dan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan ditinggikan, dan semua orang akan memuji-muji nama Tuhan karena kasih dan kebaikannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian. Sebagai ayat perenungan bagi kita pada Sabat pagi hari ini, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 8 dan 9. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Anak-anak, mari memuji Allah kita. Mari bersuka cita untuk memuliakan namanya. Mari bagikan kasih-Nya, kebaikan-Nya kepada semua orang,
seperti lagu berikut ini. Pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Ku kan pergi memberitakan kasih-Nya kemanapun Tuhan suruh, jadi saksi hidup bagi yang lain, membagikan pengharapan. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Ku kan pergi memberitakan Injil Tuhan kemanapun, dan keselamatan diberi bagi yang percaya dan yang menerimanya. Puji Tuhan untuk komitmen pada pagi hari ini. Aku akan pergi memberitakan kasih-Nya kepada semua orang, kemanapun Tuhan suruh. Aku akan pergi untuk memuliakan nama-Nya, menjadi saksi yang hidup bagi semua orang. Anak-anak, kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita, dan mari kita akhiri ruang cerita anak-anak di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani pada Sabat ini. Hari ini kami datang kepadamu untuk menaikkan segala pujian dan hormat kami hanya kepada Engkau, Allah kami yang sangat mengasihi kami. Kami rindu agar semua orang boleh mengenal Engkau, memuji Engkau atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikianlah akhir dari ruang cerita rohani anak pada Sabat hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekalian serta menolong anak-anak untuk selalu mengingat untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan nama-Nya atas segala kebaikan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, dan tidak lupa untuk membagikan kasih dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Biarlah semua orang, segala yang bernapas, akan memuji Tuhan. Sekali lagi, selamat hari Sabat. Sampai berjumpa Sabat depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.